warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Lailatul Hafizah, NIM B119465, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, kali ini kelompok kami akan membahas materi tentang aborsi antara harapan dan kenyataan. Fakta menyatakan bahwa wanita melakukan aborsi merupakan kenyataan yang mungkin tidak berubah. Insiden induksi aborsi meningkat dan wanita dari berbagai latar belakang memilih melakukan aborsi meskipun ada peraturan hukum, sanksi agama, dan bahaya individual. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan ini meliputi keinginan individu untuk memiliki keluarga yang lebih kecil, peningkatan jumlah wanita usia subur, pergeseran dari masyarakat pedesaan menjadi perkotaan, dan peningkatan aktivitas seksual di luar pernikahan. Wanita dan pasangannya membuat keputusan reproduktif menurut nilai moral pribadi mereka dan menggunakan cara baik ilegal maupun legal, aman atau tidak aman. Meskipun peraturan hukum mengenai aborsi sudah jelas bahwa aborsi itu ilegal, tetapi tindakan aborsi secara diam-diam tetap dilakukan. Belum ada masyarakat yang berhasil melenyapkan induksi aborsi sebagai bagian dari pengendalian fertilitas. Induksi aborsi yang tertua dan menurut para ahli paling banyak digunakan di seluruh dunia. Peraturan aborsi yang sangat beragam. Hampir 55 juta tindakan aborsi dilakukan setiap tahunnya. WHO memprediksikan bahwa di Asia Tenggara terdapat 4,2 juta aborsi setiap tahun, termasuk 750.000 sampai 1,5 juta aborsi di Indonesia. Dari sejumlah aborsi yang dijelaskan, hampir separuhnya dilakukan secara ilegal, terutama terjadi di negara dunia ketiga, dan selebihnya merupakan aborsi legal yang terutama dilakukan di negara maju seperti China, Singapura, dan India. Di negara-negara di mana hukum aborsi tidak terlalu dibatasi, penentang perubahan mengatakan bahwa jika aborsi diperbolehkan dengan lebih bebas, maka wanita akan meninggalkan metode pengaturan kelahiran lain dan mengandalkan aborsi. Mereka memprediksi peningkatan kasus aborsi yang ternyata mereka salah. Di Belanda, yang menerapkan norma keluarga kecil memiliki program komprehensif mengenai pendidikan seks, kontrasepsi yang berkualitas, dan pelayanan kontrasepsi darurat, serta pelayanan aborsi yang aman dan legal, tetapi memiliki angka aborsi yang rendah di dunia. 6/1000 kehamilan pada tahun 1994. Di Inggris, jumlah aborsi menunjukkan peningkatan pada 5 tahun pertama setelah hukum yang lebih liberal sedang diterapkan. Tetapi selalu itu tingkat aborsi berkurang. Baiklah, kemudian masuk ke definisi aborsi. Aborsi didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan seorang wanita untuk mengakhiri kehamilannya. Istilah aborsi hanya digunakan untuk tindakan yang sengaja dan direncanakan. Ada 3 kenyataan tentang aborsi yang menyebabkan aborsi harus mendapat perhatian, yaitu yang pertama, aborsi yang dilakukan secara tidak aman merupakan penyebab utama kesakitan dan kematian para wanita. Yang kedua, kebutuhan akan induksi aborsi merupakan kenyataan yang sering dan dijumpai terus-menerus. Yang ketiga, wanita tidak perlu meninggal karena aborsi yang tidak aman. Oleh karena apabila induksi dilakukan secara benar dan higienis, maka tindakan aborsi akan aman. Alasan wanita melakukan aborsi adalah suatu keputusan untuk melakukan aborsi bukan merupakan hal yang mudah bagi seorang wanita, terutama bila secara hukum dinyatakan sebagai perbuatan yang tidak legal. Wanita terpaksa melakukan aborsi karena berbagai hal, antara lain
karena telah mempunyai cukup anak, ingin menyelesaikan sekolahnya, kehamilan karena perkosaan atau incest atau hubungan dengan keluarga dekat, misalnya ayah, paman, dan lainnya. Kemudian dipaksa untuk melakukan aborsi. Kemudian kehamilan di luar pernikahan atau kegagalan kontrasepsi. Saat ini, aborsi dianggap jalan pintas bagi sebagian orang. Mereka sebagian besar melakukan aborsi dengan sengaja, karena tidak menginginkan bayi yang dikandungnya itu. Banyak penyebab mereka melakukan aborsi, karena kecelakaan akibat hubungan gelap, atau karena rekomendasi dokter, dengan alasan keselamatan si ibu. Biasanya, aborsi dilakukan setelah si wanita mengetahui tanda-tanda kehamilan pada dirinya. Dijelaskan pada situs worldometers.info, WHO memperkirakan 10-50% kematian ibu disebabkan oleh aborsi. Diperkirakan juga 1 dari 8 ibu hamil di seluruh dunia setiap tahun yang melakukan aborsi tidak aman. Di Asia Tenggara, WHO memperkirakan 4,2 juta aborsi dilakukan setiap tahunnya. 850.000 diantaranya terjadi di Indonesia. Angka tersebut memberikan gambaran bahwa masalah aborsi di Indonesia masih cukup besar dan menjadi salah satu masalah yang cukup serius. Berikut ada macam-macam aborsi yang biasanya dilakukan, di antaranya 1. Abortus provocatus medicinalis. Tindakan aborsi yang dilakukan karena alasan kesehatan si ibu hamil tidak dapat melanjutkan kehamilannya. Misalnya, si ibu menderita penyakit jantung. Jika kehamilan tetap dilanjutkan, akan terjadi penambahan beban kerja jantung, sehingga sangat membahayakan keselamatannya. Kemudian yang kedua, abortus provocatus criminalis. Aborsi tipe ini merupakan tindakan sengaja mengosongkan rahim dari kehamilan yang dilakukan dengan sengaja, bukan karena alasan medis, melainkan karena alasan lain, biasanya hamil di luar nikah. Hingga sekarang, aborsi masih menjadi buah si malakama di Indonesia. Aborsi di sisi lain dengan alasan non-medis sangat dilarang keras, dan di sisi lain, aborsi dengan alasan kesehatan diperbolehkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek hukum aborsi dalam KUHP. Yang pertama, terletak dalam pasal 299 ayat 1 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan pidana denda paling banyak Rp45.000. Selanjutnya di ayat yang kedua yang berbunyi, jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga. Yang kedua, disebutkan dalam pasal 346 KUHP yang berbunyi, seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Yang ketiga, disebutkan dalam pasal 347 KUHP, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dan di ayat yang keduanya, disebutkan bahwa jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang keempat, disebutkan dalam pasal 348 KUHP ayat 1 yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Dan di ayat yang keduanya yang berbunyi, jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Yang kelima, disebutkan dalam pasal 349 KUHP yang berbunyi, jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346 ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Berbicara mengenai aborsi mungkin sudah tidak asing lagi kita dengar di telinga kita. Banyak kasus beredar di Indonesia tentang aborsi di kalangan masyarakat, khususnya pada remaja akibat pergaulan bebas. Lantas, apa akibat hukumnya jika seseorang melakukan aborsi? Daripada kalian bingung, daripada kalian bertanya-tanya, langsung simak video berikut ini.
Aborsi diatur dalam pasal 75 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Pasal 75 ayat 1, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Ayat 2, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. B. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Ayat 3, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan atau penasihatan pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 76, aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan a. sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir kecuali dalam hal kedaruratan medis. B. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. C. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan. D. dengan izin suami kecuali korban perkosaan. Dan E. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Maka dari itu, pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi, sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang berbunyi, pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 yang tidak bermutu, tidak aman dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi seseorang yang nekat melakukan aborsi dengan tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dimaksudkan dalam pasal sebelumnya, maka ada ancaman pidana untuknya yang tertuang dalam pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Maraknya kasus aborsi yang terjadi saat ini, terutama di kalangan remaja, membuat banyak perdebatan-perdebatan pakar hukum tentang pro dan kontra. Maka dari itu, saya akan membahas satu contoh kasus aborsi yang terjadi di provinsi kita, yaitu Provinsi Jambi. Tentang aborsi remaja 15 tahun yang diperkosa kakak dan dipenjara. WA, perempuan berusia 15 tahun asal Jambi, divonis 6 bulan penjara karena perkara aborsi. Vonis ini diberikan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Muaro Bulian, Batanghari, Jambi pada Kamis 19 Juli 2018. Selain media lokal seperti Jambi Independen, kasus dengan nomor perkara 5-PID-SUS-ANA-2018-PN ini juga menyita perhatian media massa internasional, di antaranya The Guardian. Kasus ini bermula ketika warga menemukan mayat bayi perempuan di kebun sawit pada Rabu 30 Mei 2018. Lalu kemudian, Polres Batanghari menangkap WA selaku ibu bayi dan juga AA yang berumur 18 tahun. Siapakah AA tersebut? AA merupakan kakak kandung WA yang tega menghamili adiknya sendiri. Lalu persidangan didaftarkan pada Kamis 5 Juli 2018. Paksaan berhubungan badan yang dilakukan secara verbal maupun nonverbal termasuk pemukulan. Ade, ibu kedua anak ini awalnya tidak mengetahui anaknya hamil oleh anaknya yang lain. Namun, ia sadar dan akhirnya berupaya melakukan aborsi, termasuk menggunakan ramuan-ramuan tradisional hingga memijat perut WA. Listio Arif Budiman, selaku hakim anggota dalam persidangan mengatakan, WA dituntut di bawah hukum perlindungan anak karena melakukan aborsi. Sementara AA dijatuhi hukuman 2 tahun penjara karena melakukan pemerkosaan. Kasus ini kembali membuka debat mengenai aborsi itu sendiri. Pada
pada dasarnya ada dua kelompok yang punya pandangan yang berbeda soal ini, yaitu ada pro-life dan ada pro-choice. Pro-life menganggap aborsi bagaimanapun tidak dibenarkan bahkan sebelum janin mencapai usia 40 hari. Kalangan ini menganggap aborsi sama seperti pembunuhan karena menilai kehidupan dimulai ketika sperma membuahi sel telur. Kemudian sementara pro-choice sebaliknya, mereka menyetujui aborsi dengan dalil bahwa tubuh adalah otoritas perempuan dan janin adalah bagian tubuh dari mereka. Di Indonesia, aborsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Undang-undang mengatur dengan tegas bahwa aborsi dilarang pada pasal 75 ayat 1. Namun dapat dikecualikan berdasarkan kedaruratan medis atau termasuk mengancam nyawa ibu dan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban. Pasal 75 ayat 2. Pada PP 61 disebutkan, aborsi yang dilakukan atas alasan perkosaan dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari sejak hari pertama haid terakhir. Pasal 31. Aturan hukum di Indonesia sendiri lebih dekat ke argumen kelompok pro-life. Situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Morobulian tidak menyebut apa pertimbangan hakim menjatuhkan vonis penjara pada WA. Pengadilannya pun berlangsung tertutup untuk menghormati privasi WA dan AA yang masih di bawah umur.